糟了！铁翼，现在的方位是？想跑没那么简单。怎么会这样？Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini tentunya kita bakal melanjutkan series film Donghua yang berjudul Tears of Demon Part 9, ataupun kita sudah masuk ke season 2-nya. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Di lanjutan series ini, kita diperlihatkan Nili dan yang lainnya sedang ada di pasar kota. Lalu tanpa diduga, Jun pun muncul. Dikatakan oleh Nili, Jun yang salah paham. Terlihat Jiun mengkhawatirkan Ning Er. Di situ Lau pun mengatakan Ning Er masuk dalam perangkap Shen Fei. Terlebih lagi, Ning Er terkena racun. Namun Nili bilang Ning Er baik-baik saja. Tak lama setelah hal tersebut, direktur pun muncul. Ia juga mengkhawatirkan keadaan Nili. Nili pun meminta direktur untuk memulihkan keadaan Ning Er di asosiasi alkimia. Kemudian tiba-tiba saja muncul Huyan dari kejauhan. Sontak Nili dan yang lainnya pun langsung kabur menghindari Huyan. 明儿就拜托你了，子月，我们改天再见。各位女神，我先走一步。叶离，你给我站住！ Berpindah di perpustakaan, Nili dan yang lainnya pun sedang membicarakan Huyan. Kemudian terlihat Nili sedang menulis sesuatu, yaitu untuk menanam benih kecurigaan terhadap keluarga keramat. Sementara itu direktur Shin memberikan surat kepada kepala sekolah. Kepala sekolah pun bertanya siapa yang memberitahu direktur soal ini. Akan tetapi direktur tak mau menjawabnya. Di dalam surat tersebut, keluarga keramat sekali dicurigai dikarenakan bekerja sama dengan guru kegelapan. Terlebih lagi, mereka akan menyelidiki hal tersebut. 写这封信的人，我非常信任。外地勾结，这件事城主府也一定会彻查到底。 Kemudian direktur langsung bertanya, apakah kepala sekolah tahu yang menulis surat tersebut? Namun dikatakan oleh direktur yang pasti orang ini adalah seorang ahli alkimia. Sontak hal itu pun membuat kepala sekolah pun menjadi terkejut. Ditambah lagi dengan tes yang berhasil ia jawab dengan mudah. Lalu kepala sekolah pun ingin dibantu oleh orang tersebut, yaitu membuat pil mujarab untuk angin salju. Di situ direktur pun langsung bertanya terlebih dahulu pada Lord Nelly. 好，我们已经备好，我们炼制风雪元神丹，急需一批上好的丹药。成单率太低，就连古岩大师只能先问一问了。 Di sisi lain, Nili dan yang lainnya pun ada di perpustakaan. Tak lama Chen Jian muncul. Dikatakan oleh Chen Jian, ia dengar keluarga keramat menekan Nili dan ia siap melindungi Nili. Setelah hal tersebut, tak lama muncul Presiden Guyan dan Direktur Shin. Terlihat di situ Presiden ingin meminta bantuan kepada Nili. Lalu Nili pun pamit pada Chen Jian. Sontak hal itu pun membuat Chen Jian menjadi bingung dikarenakan apa yang dibutuhkan Presiden dari Nili. 无法，你去忙吧，我会亲自来请聂离。而且，古岩会长地位比我父亲还高，会需要聂离帮忙。 Sementara itu di keluarga keramat ada yang melapor bahwa Nili dan Presiden Guyan muncul. Terlihat di situ ketua pun mengatakan bahwa restoran keluarga keramat sedang diselidiki. Terlebih lagi ini pasti ulah Nili. Berpindah ke asosiasi alkimia, semua mempersiapkan pembuatan pil. Di situ presiden meminta Nili membuatnya dikarenakan raja kota meminta memperbaiki pil untuknya. Namun Nili pun bilang ia tak bisa sendirian melakukan penyulingan. Diketahui ternyata untuk memperbaiki pil dingin tersebut butuh 76 ramuan. Terlebih lagi ada 49 langkah yang harus diikuti. Bisa terlihat di situ Nili tahu banyak tentang catatan pembuatan pil.
那本书不过是风雪世家几千年前一个老祖，两成把握已是难得啊。而那位老祖当时只是神圣帝国时期一个炼丹学徒吧。 Lalu direktur pun bertanya apakah Nili tahu cara membuat pil asli tersebut. Kemudian kata Nili itu seharusnya ada di buku alkimia. Kemudian direktur pun akan mencarinya di perpustakaan. Akan tetapi ternyata buku tersebut ada di bawah meja. Direktur pun langsung saja memberikannya pada Nili. Dikatakan oleh Nili buku tersebut sepertinya tak dirawat. Lalu Nili pun langsung saja mengerti tentang tulisan di buku tersebut. Kemudian Nili pun bilang, kalau kalian melakukan apa yang Nili jelaskan, keberhasilannya penulingan adalah 90%. Lalu presiden pun langsung saja menyuruh anak buahnya untuk melakukan pembuatan. Sementara itu terlihat Shen Fei dan tetua Xiaoyi ada di hutan. Terlihat di situ Fei memberikan kesempatan kembali pada tetua Xiaoyi dan paman Ning Er. Diketahui itu untuk memperbaiki kegagalan sebelumnya. Lalu Fei pun memerintahkan eksekutifnya untuk mengawasi tetua Xiaoyi. Dan kalau mereka gagal, bunuh saja. Kembali ke asosiasi alkimia, terlihat Presiden Guyan dan yang lainnya pun sedang membuat pil. Di situ Nili juga membantu penyulingan dan pada akhirnya mereka pun berhasil membuat pil tersebut. Direktur pun langsung berterima kasih pada Nili dan menciumnya. 会长，成功了！去了叶离弟弟，这次你是大功臣。蠢，效果要比预期强很多呀。 光辉之城贡献一份力，是我们每个人的职责。 Kemudian terlihat di ruangan kepala sekolah, direktur pun melapor bahwa pil angin asli sudah siap. Sontak hal itu pun membuat kepala sekolah pun menjadi terkejut. Dikatakan oleh direktur, pil ini memiliki efek ganda dari sebelumnya. Terlebih lagi kalau Tuan Yemo tahu ini, ya pasti akan sangat senang. Tapi ternyata Tuan Yemo belum kembali dan masih menyelidiki zona gelap tersebut. 当真是尽心竭力。大人还在探索黑须。 Di keesokan harinya semuanya berkumpul. Terlihat di situ ada Ning Er dan Jiun. Nili pun mengucapkan selamat atas kelulusan Jiun. Hal itu pun membuat Ning Er menjadi cemburu. Terlebih lagi Shen Yu yang melihat hal tersebut menjadi marah. 风雪原神丹，谢谢你，聂离。你看叶子人和聂离。 Lalu wakil kepala sekolah pun bilang, hari ini adalah tes latihan pertama dan para murid boleh bergerak di area yang sudah ditentukan. Dan misinya adalah masing-masing dari mereka membunuh satu domba bertanduk dan tanduknya dibawa sebagai bukti. Mereka juga diperbolehkan dibagi kelompok dan batasnya sampai malam. Kemudian gerbang pun dibuka dan latihan tes pun pertama dimulai. Kemudian wakil kepala sekolah dan yang lainnya akan mengawasi latihan tes pertama tersebut. Namun guru Shen dan tetua Xiaoyi punya rencana tertentu, yaitu menuju barat daya. Di sisi lain, Nili dan yang lainnya pun sedang berlari. Dan mereka telah meninggalkan batas pelatihan. Akan tetapi mereka harus tetap hati-hati. Nili pun langsung saja menyuruh Duze dan yang lainnya pun mengikutinya, dikarenakan Nili akan memberikan mereka kekuatan yang hebat. Setelah hal tersebut, tetua Xiaoyi pun dan anak buahnya pun mengejar Nili. Kembali kepada Nili dan yang lainnya yang sudah selesai menyiapkan jebakan. Kemudian mereka semua pun berpencar. Terlihat Nili bilang di kelompok tersebut juga ada guru Shen. Terlebih lagi tak ada kesempatan yang lebih baik dari ini. Lalu kata Lao, apakah perangkap ini akan sia-sia? Nili pun mengatakan tenang saja, dikarenakan mereka pasti mengikuti kita ke sini. Tapi ternyata wakil kepala sekolah dan kepala sekolah memantau apa yang dilakukan oleh Nili dan yang lainnya. Terlebih lagi, mereka akan membiarkan Nili melakukan hal tersebut. Dan Nili benar-benar membuat kelompok orang dewasa tidak berdaya. Kemudian tetua Xiaoyi dan yang lainnya pun menemukan jejak Nili dan akan mencarinya.
Tapi tetua tahu di sini ada perangkap dan ia pun tak akan tertipu. Namun tetap saja mereka terkena jebakan. Terlebih lagi paman Ning terkena madu spiritual dan satu persatu dari mereka terkena madu tersebut. 这是什么？糟了！ Lalu tak lama para lebah hitam pun muncul. Sontak hal itu pun membuat Nili dan yang lainnya pun langsung pergi. Terlihat kata ketua, madu spiritual tersebut sangat sulit untuk menghilangkannya. Ditambah lagi efek madu itu menarik semua lebah hitam. Diketahui sengatan dari lebah hitam tersebut sangatlah luar biasa. 是黑尾蜂的最爱，只需少许。知道的人会觉得奇痛无比。难道 Lalu terlihat orang-orang dari Guild Kegelapan pun bilang untuk mundur, dikarenakan mereka tak mau disengat lebah. Berpindah kepada Jiun yang sedang diserang oleh kera iblis. Namun pada akhirnya Jiun pun berhasil melumpuhkannya. Akan tetapi tak lama kera tersebut pun bangkit lagi dan kembali menyerang Jiun. Namun di situ Ning yang menyelamatkannya. Ning pun langsung menyuruh Jiun kembali dikarenakan pelatihan ini sangatlah berbahaya. 城主府的大小姐，不必了，试炼之地深处不适合你，回去吧。 Kemudian kita diperlihatkan flashback Jiun pun mengingat tentang kebersamaannya bersama Ning. Waktu itu Ning sedang berlatih. Mereka juga membicarakan tentang masa depan dengan calon suami masing-masing. Ditambah lagi Jiun dijodohkan dengan Senyu dari keluarga keramat. Namun jika Jiun tak suka, keluarganya tak akan memaksa. Lalu Ning pun sedikit meledek Jiun. Tapi di sisi Ning ia dipaksa keluarganya untuk menikahi Senfei dari keluarga keramat. Dan jelas saja Ning tak setuju akan hal tersebut. 什么？ 这位夫不能。 Sejak saat itu Ning pun menjadi kesal. Bahkan ketika Jiun datang, Ning pun bilang ia iri pada Jiun yang merupakan anak raja kota. Terlebih lagi Jiun bisa memutuskan masa depannya sendiri. Beda dengan Ning yang dipaksakan oleh keluarganya. Kemudian Ning pun mengusir Jiun dari rumahnya dikarenakan dunia kita berbeda. Dari situlah hubungan pertemanan mereka pecah. Kembali kepada Jiun yang didatangi oleh Nili. Di situ Nili sembari menggoda Jiun. Dikatakan oleh Nili ia tahu bahwa Jiun sedang mencari rumput bersalju dan Nili bisa membantunya. Bisa terlihat di situ Piao dan Duze sedang mengintip Nili dan Jiun. Jiun pun langsung bertanya apakah sebelumnya Nili mengintip Jiun. Dikarenakan Nili bisa tahu tanda lahir pada Jiun. Namun justru Nili menjawabnya dengan menggoda Jiun. Di sisi Ning ia terlihat cemburu melihat kedekatan Nili dan Jiun. 敷衍我，不理你了。子源，你别生气嘛，子源。 Kemudian mereka berdua pun akan masuk lebih dalam ke kampung pelatihan. Namun Jiun mengatakan Nili tak usah menemani, dikarenakan mencari rumput beku adalah kepentingan Jiun. Terlebih lagi Jiun harus meningkatkan kemampuannya supaya ayahnya lega. Di situ Nili akan menyelidiki kematian ibu Jiun dikarenakan ibu Jiun mati karena keracunan. Sontak hal itu pun membuat Jiun menjadi kaget. Namun Nili meyakinkan Jiun bahwa ia akan mencari kebenarannya. Namun lagi-lagi Nili menggoda Jiun dengan ingin melihat tanda lahir Jiun di area yang mantap. 我还不知道你蝴蝶胎记的来历，大秘密，你要不要再给我仔细看看？ 流氓，你站住！你这个流氓！离！你这个流氓！ 子源，我错了，我错了。 Setelah hal tersebut, mereka berdua pun sampai di kedalaman kampung pelatihan. Terlihat di situ banyak kera iblis. Jiun pun langsung saja mengikuti Nili. Sementara itu, Piao dan Duze sedang memantau Nili. Mereka pun mengatakan Nili punya banyak rencana dan akan baik-baik saja. Lalu terlihat anak buahnya Senyu melapor dan sepertinya mereka punya rencana tertentu.
Kembali kepada Nili dan Jiun yang berada di depan gua es. Terlihat di situ Jiun kedinginan. Kata Nili, alirkan energi spiritual Jiun, dan pada akhirnya Jiun pun tak kedinginan lagi. 这是地底玄冰的寒气，你运起灵魂力就能。真的好多了。 Lalu mereka berdua pun masuk ke dalam gunung es untuk mencari rumput beku. Sementara itu di luar gua es terlihat Senyu dan anak buahnya akan masuk. Terlebih lagi mereka memiliki suatu rencana. Dan tentu saja bersambung di part 10 dan seterusnya. Oke, ini adalah Tales of Demon's Good bagian ke-9 ataupun part ke-9-nya. Dan untuk video selanjutnya masih membahas series ini. Untuk itu terus pantengin channel Imam Tanto ya, dikarenakan memang akan terus membahas series ini sampai ke season 4. Untuk itu supaya tidak ketinggalan video selanjutnya, silahkan yang belum subscribe di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya, silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.